Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 2 SD Mumtaz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bertemu lagi dengan Bu Ayunda. Kali ini kita akan belajar tarikh Islam, yang mana kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang meneladani kisah dan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Tahun berikutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan Nabi Yakub alaihissalam untuk pergi ke Palestina untuk belanja kebutuhan makanan. Seperti pada tahun sebelumnya, Nabi Yusuf alaihissalam melayani saudara-saudaranya dengan sangat baik. Nabi Yusuf sangat kasihan dan tidak tahan melihat penderitaan ayah dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam meneteskan air mata, teringat akan ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya terpaksa Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan siapa dia sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sangat terharu dan saling berpelukan serta meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memberi bekal kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam diberi bekal beberapa keping emas dan sepotong baju untuk diberikan kepada ayahnya. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan bahwasanya mereka bertemu dengan Bunyamin, akan tetapi mereka tidak berani bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Karena mereka takut ayahnya tidak mempercayai mereka karena dulunya mereka sudah membohongi beliau bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah mati, dimakan oleh serigala. Ketika mereka memberikan baju titipan dari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam bertambah yakin bahwasanya Nabi Yusuf masih hidup. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mencium dan mengusap air matanya dengan baju pemberian Nabi Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba mata Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayah dari Nabi Yusuf, yang selama ini buta karena menangis kesedihannya karena kehilangan Nabi Yusuf, akhirnya kebutaannya dapat melihat kembali. Subhanallah. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 96. Tatkala telah tiba kabar gembira, maka diletakkannya baju ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Dan berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Pertemuan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya juga ayahnya. Rupanya Nabi Yakub alaihissalam mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka alami di Mesir. Ketika bertemu dengan Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka hanya terdiam dan menundukkan kepala dan tidak berani menatap wajah Nabi Yakub alaihissalam karena mereka merasa bersalah. Mereka pun mengakui kesalahannya yang mereka perbuat selama ini terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengajak anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir menemui kedua anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin.
Bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam di rumah Nabi Yusuf alaihissalam yang megah, yaitu peninggalan dari Raja Mesir Kitfirul Aziz, yaitu ayah angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Singgah sana. Nabi Yusuf alaihissalam memeluk erat ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf memohon Nabi Yakub duduk di singgasana. Awalnya Nabi Yakub menolaknya, namun Nabi Yusuf alaihissalam memberi penjelasan kepada ayahnya tersebut. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam menurutinya. Arti dari mimpi. Semua orang yang ada di tempat itu bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun Nabi Yusuf tidak duduk di singgasana. Akhir dari cerita ini yaitu Nabi Yusuf alaihissalam wafat pada usia 120 tahun. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita dapat mengambil keteladanan yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan, dan yang kedua, menjaga persaudaraan dan tidak saling mencela harus kita biasakan baik di sekolah maupun di rumah. Itulah keteladanan yang bisa kita contoh, yaitu sifat sabar dalam menghadapi sebuah cobaan, dan yang kedua, menjaga persaudaraan. Jika kalian mempunyai saudara, kakak, atau adik, jangan suka saling mencela dan harus saling tolong-menolong, saling membantu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ingat ya, akan protokol kesehatan apa saja. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Jangan lupa juga like-nya agar Bu Ayunda lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak hebat.